Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Amelia Polihito, perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Gorontalo sebagai peserta Lomba Anugerah Guru Madrasah kategori Guru Inovatif di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran non-digital menggunakan media berbahan dari barang bekas. Topik pada materi ini mengenai sel pada jenjang SMA MA kelas 11 dengan tujuan pembelajaran memahami perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan organel-organel sel yang terdapat pada sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah jenis sel yang tidak memiliki membran inti atau nukleus yang membungkus materi genetiknya. Organisme yang tersusun dari sel prokaryotik disebut prokariota dan umumnya merupakan organisme uniseluler seperti bakteri. Organel pertama yang terdapat pada sel prokaryotik yaitu kapsul, ada pili, kemudian ada membran sel, ada ribosom, ada nukleoid, plasmid, sitoplasma, dan terdapat flagellum. Adapun fungsi dari organel-organel sel yang terdapat pada sel prokaryotik, yang pertama ada pili. Pili pada sel prokaryotik memiliki fungsi sebagai adhesi atau melekat pada permukaan lain dan untuk transfer materi genetik antar sel melalui proses konjugasi. Yang berikut ada kapsul. Kapsul memiliki fungsi utama sebagai lapisan pelindung tambahan. Yang berikut ada dinding sel. Dinding sel berfungsi memberikan bentuk tetap pada sel, memberikan perlindungan fisik, dan membantu mencegah sel pecah karena tekanan osmosis. Yang berikut ada membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pembatas sel, pengatur keluar masuknya zat, dan tempat terjadinya berbagai reaksi metabolisme seperti respirasi seluler. Ribosom pada sel prokaryotik memiliki fungsi sebagai sintesis protein, yaitu menerjemahkan kode genetik dari mRNA untuk menyusun asam amino menjadi protein. Yang berikut ada nukleoid. Nukleoid berfungsi sebagai pusat regulasi sel, mirip dengan nukleus pada sel eukaryotik. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sebagian besar reaksi metabolisme termasuk sintesis protein serta sebagai media untuk menampung, menunjang, dan mengangkut berbagai molekul dan komponen sel. Sitoplasma juga berperan sebagai memberi bentuk pada sel dan melindungi komponen-komponen di dalamnya. Kemudian ada plasmid. Plasmid memberikan sifat-sifat khusus pada bakteri. Dan yang terakhir ada flagellum atau yang biasa disebut dengan flagel yang berfungsi sebagai penggerak atau motolitas yang memungkinkan sel untuk berenang di lingkungan cair. Yang berikut adalah sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah jenis sel yang materi genetiknya tersimpan dalam struktur yang terikat membran yang disebut dengan nukleus. Contoh organisme sel eukaryotik meliputi hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Organel-organel sel yang terdapat pada sel eukaryotik yaitu ada membran inti, ada nukleolus, ada sentriol, lisosom, retikulum endoplasma kasar yang terdapat ribosom, ada retikulum endoplasma halus yang tidak ada ribosom, mitokondria, vesikel sekretori, dan badan Golgi. Fungsi dari organel-organel sel yang terdapat pada sel eukaryotik, yang pertama ada nukleolus yang berfungsi sebagai pusat pengendali materi genetik sel. Yang berikut ada membran inti yang berfungsi sebagai pelindung materi genetik di dalam nukleus dan pengatur pertukaran zat antara nukleus dan sitoplasma. Yang berikut ada sentriol.
Sentriol berfungsi untuk membantu dalam pembelahan sel dan mengatur serat spindel untuk memisahkan kromosom. Yang berikut ada lisosom. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencerna sel untuk mencerna dan memecahkan berbagai jenis molekul seperti protein. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar adalah jaringan organel yang bermembran di dalam sitoplasma sel eukariotik yang disebut kasar karena permukaannya ditempeli oleh ribosom. Ribosom pada sel eukariotik berfungsi sebagai sintesis protein, yaitu proses menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi rantai polipeptida atau yang disebut dengan protein. Kemudian ada retikulum endoplasma halus atau RE halus adalah organel sel eukariotik berupa jaringan tubulus yang tidak memiliki ribosom di permukaannya. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Kemudian ada peroksisom yang memiliki fungsi metabolisme lipid seperti pemecahan asam lemak dan sintesis kolesterol. Yang berikut ada vesikel secretory, yang dimana vesikel secretory pada sel eukariotik adalah menyimpan dan mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim untuk dikeluarkan dari sel melalui proses sekresi. Dan yang terakhir ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma untuk diangkut ke berbagai tujuan, baik di dalam maupun di luar sel. Itulah fungsi dari organel-organel sel yang terdapat pada sel eukariotik. Itulah media pembelajaran yang saya buat dengan memanfaatkan barang bekas. Yang pertama di sini untuk sel prokariotik, saya menggunakan botol bekas sebagai kapsulnya. Kemudian sebagai sitoplasmanya saya menggunakan styrofoam. Untuk pili saya menggunakan cotton bud. Dan untuk flagel saya menggunakan kawat besi. Dan untuk sel eukariotik saya memanfaatkan bola plastik bekas. Kemudian ada styrofoam, dan untuk organel-organel sel saya memanfaatkan plastisin. Sekian pemaparan saya mengenai media pembelajaran yang memanfaatkan barang bekas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.